Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang desain pabrik kimia pabrik kami, yaitu pabrik porasilen dari proses selektivitas disproporsionasi toluen dengan kapasitas 125.000 ton per tahun. Perkenalkan, nama saya Sobiatul Fajaria, dan rekan saya ada Bilal serta Eva Ardianti. Jadi ini yang pertama ya, latar belakang pendirian pabrik. Yang pertama ada karena perkembangan industri di Indonesia ini setiap tahunnya selalu meningkat. Yang kedua, industri kimia ini memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, pabrik parasilen di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga nilai ekspor belum ada. Selanjutnya mengenai kapasitas produksi. Nah, dari data konsumsi, impor, dan juga ekspor yang telah diketahui, maka didapatkan nilai produksi pada tahun 2021 sebesar 125.000 ton per tahun. Nah, ini adalah data impor dan data produsen ya. Di sini terlihat ada 2 produsen yang memiliki jumlah produksi mereka 820. Namun jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya kita masuk ke diagram proses atau uraian proses produksi dari parasilen. Jadi yang pertama untuk bahan baku toluen di dalam tangki penyimpanannya akan dipompakan menuju ke reaktor. Nah, di sini reaktor. Nah, setelah dari reaktor akan menghasilkan benzen dan juga silen. Kemudian produknya akan dipompa lagi menuju ke menara destilasi. Nah, di destilasi ini tujuannya untuk memurnikan agar parasilennya bisa lebih murni. Yang akan keluar melalui bagian bawah menara destilasi akan disimpan di dalam tangki penyimpanan parasilen. Kemudian untuk produk atasnya yaitu berupa benzen tadi ya. Ini jika dimurnikan sekali lagi maka memiliki nilai ekonomis. Nah, yang akan keluar dari bagian atas ini sudah murni berarti. Disimpan di dalam tangki penyimpanan benzen. Kemudian untuk produk bawah dari menara destilasi 2 ini masih kandungan toluennya masih lumayan tinggi sehingga masih bisa di-recycle atau dimanfaatkan kembali untuk diolah di dalam reaktor. Seperti itu. Selanjutnya yaitu neraca massa dari reaktor dan menara destilasi. Jadi sebelum ke neraca massa, berikut merupakan data dari pabrik parasilen. Jadi yang pertama yaitu kapasitas produksi parasilen, yaitu sebesar 125.000 ton per tahun, hari kerja selama 330 hari, jam kerja 24 jam, dan basis perhitungan 1 jam operasi. Kemudian neraca massa dari reaktor. Jadi hasil dari neraca massa reaktor ini nantinya akan menghasilkan benzen dan silen. Jadi jumlah dari neraca massa reaktor ini inputnya sama, outputnya itu sama, yaitu sebesar 115.884 kilogram per jam. Selanjutnya yaitu neraca massa dari menara destilasi. Komponen yang ada di dalam menara destilasi ini ada benzen, toluen, parasilen, metasilen, ortosilen. Nah, ini selanjutnya adalah rincian dari neraca massa menara destilasi ya. Dari perhitungan didapatkan nilai input sudah sama dengan output, yaitu sebesar 15.782,83 kg per jam. Selanjutnya kita masuk ke neraca energi dari menara destilasi dan juga reaktor. Nah, ini yang pertama ada neraca energi dari reaktor, di mana antara input dan outputnya dari perhitungan total panasnya sudah sama, yaitu sebesar 105.135.575,83 kilojoule per jam. Berikut merupakan neraca energi dari menara destilasi.
Jadi dari data perhitungan didapatkan total input dan output dari menara destilasi yaitu sebesar 2.036.074 kilojoule per jam. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Yang pertama yaitu reaktor. Reaktor sendiri memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi disproporsionasi toluen untuk membentuk parasilen. Dan jenis dari reaktor sendiri yaitu fixed plate multitube. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi alat dari menara destilasi yang memiliki fungsi untuk memisahkan benzen dari toluen dan silen. Dan jenis dari menara destilasi yaitu flat tower dan shift tray. Selanjutnya yaitu diagram proses dan instrumentasi dari pabrik parasilen. Instrumentasi yang pertama yaitu instrumentasi dari reaktor, di mana instrumentasi dari reaktor ini terdapat dua instrumen, yaitu temperatur kontrol dan pressure control, di mana jenis dari temperatur kontrol yang digunakan ini yaitu jenis heater. Selanjutnya yaitu instrumentasi dari menara destilasi, di mana di dalam menara destilasi ini menggunakan dua instrumen juga, yaitu temperatur kontrol dan level kontrol. Dan jenis yang digunakan pada temperatur kontrol ini jenis cooler. Selanjutnya kita masuk ke sistem utilitas pabrik parasilen ya teman-teman. Nah, di pabrik parasilen ini ada 4 unit, yaitu yang pertama unit pengadaan steam, unit pengadaan air, unit pengadaan listrik, dan juga yang terakhir unit pengadaan bahan bakar. Untuk air baku yang digunakan di sini, kita menggunakan air sungai. Alasan utamanya karena mudah diperoleh, karena pabrik yang akan kami dirikan berdekatan dengan sungai. Berikut merupakan unit pengadaan air. Jadi kebutuhan air sungai nantinya itu akan dibagi menjadi 3 proses, yaitu untuk air pendingin, air boiler, dan air domestik. Selanjutnya yaitu pengolahan air domestik. Jadi dari air sungai nantinya itu akan diolah melalui beberapa tahap dan digunakan di perkantoran dan laboratorium. Selanjutnya yaitu pengolahan air pada kebutuhan steam, di mana air sungai juga diolah, kemudian dialirkan menuju boiler dan alat proses lainnya. Pengolahan air kebutuhan pendingin juga begitu, akan diolah dan kemudian dialirkan menuju cooling tower dan alat proses. Selanjutnya ini adalah unit pengadaan air. Di sini ada 3 proses ya, air pendingin, air proses, dan juga air domestik. Selanjutnya adalah unit pengadaan steam. Untuk steam sendiri di sini yang digunakan kan air sungai. Itu harus dihilangkan dulu kesadaannya agar ketika di dalam boiler nanti tidak terjadi kerak seperti itu. Selanjutnya yaitu unit pengadaan bahan bakar yang digunakan pada generator, furnace, dan boiler. Bahan bakar yang digunakan yaitu IDO atau industrial diesel oil, dengan salah satu alasannya yaitu karena ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu unit pengadaan listrik yang digunakan untuk peralatan proses dan utilitas, penerangan, AC, laboratorium, dan instrumentasi. Listrik yang digunakan yaitu listrik yang telah disuplai dari PLN dan sebagai cadangan ada generator bertenaga diesel, di mana nantinya listrik akan dialirkan menuju 5 unit, yaitu unit proses, unit utilitas, instrumen dan kontrol, keperluan kantor, dan faktor daya. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja dari pabrik parasilen.
di mana kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang diakibatkan ketika sedang bekerja. Dan keselamatan kerja harus diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pada pabrik pembuatan parasilen ini, kemungkinan besar terjadi kecelakaan dan kebakaran. Selanjutnya adalah mengenai potensi bahaya pabrik. Nah, ini beberapa potensi bahaya pabrik bisa diatasi dengan beberapa alat pelindung diri sebagai berikut. Yang pertama ada safety helmet, safety shoes, sarung tangan karet, welding mask and goggles, dan yang terakhir ada cattle pack. Selanjutnya kita masuk ke pemilihan lokasi dan tata letak pabrik parasilen. Nah, sebenarnya untuk tempat ada 3 opsi ya, di Cikarang, Tuban, dan Karawang. Namun kita memiliki 4 penilaian, yaitu bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan utilitas. Nah, dari data perhitungan atau kalkulasi pertimbangan, didapatkan yang memiliki skor tertinggi di daerah Tuban. Maka dari itu, pabrik akan didirikan di Tuban, Jawa Timur. Nah, ini adalah detail lokasi yang akan didirikan pabrik ya. Tepatnya di daerah Tuban dekat Sungai Bengawan Solo. Berikut merupakan layout dari pabrik parasilen. Untuk expansion area sendiri nantinya itu dijadikan untuk perluasan dari plan area. Kemudian tata letak peralatan atau detail dari plan area, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu organisasi pabrik dari pabrik parasilen. Kami akan membangun perusahaan dengan perusahaan tersebut yaitu perseorangan terbatas, dan kami akan membuka lapangan usaha berupa industri bahan kimia parasilen yang nantinya akan terletak di Tuban. Jadwal dan jam kerja dari pegawai kami ada 2, yaitu ada non-shift dan shift, di mana nanti shiftnya itu ada 3, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari perusahaan kami. Tahta terbesar di perusahaan kami yaitu rapat umum perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan komisaris, terus kemudian direktur utama, dan direktur utama nantinya akan membawahi 3 divisi yaitu produksi, pemasaran dan keuangan, serta sumber daya manusia dan umum. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi ekonomi pabrik parasilen ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah penentuan indeks harga peralatan. Nah, indeks harga bisa dilihat di websitenya CEPCI atau Chemical Engineering Place Cost Index. Nah, di sini untuk tahun 2019 didapatkan sebesar 607,5. Kemudian untuk tahun 2021 didapatkan ternyata 4% lebih rendah dari 2019, yaitu sebesar 583,2. Selanjutnya kita masuk ke analisa ekonomi. Jadi dari perhitungan yang sudah dilakukan, total capital investment atau TCI didapatkan sebesar 1.604 miliar. Untuk total production cost sebesar 19.102 miliar. Untuk rate of return atau ROR sebelum pajak sebesar 82,98%. Kemudian untuk ROR setelah pajak sebesar 53,94%. Selanjutnya adalah payout time atau POT sebelum pajak 1,18 tahun. POT setelah pajak didapatkan 1,8 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah grafik dari BEP ya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat titik BEP berada pada 12,5% dengan kapasitas produksi sebesar 125.000 ton per tahun. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.